Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan kebaikan ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di masjid tercinta kita ini, tidak lain dan tidak bukan kita dalam rangka sama-sama untuk mengumpulkan bekal yang akan kita bawa setelah kematian. Ya, karena setiap manusia pasti akan merasakan kematian, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, dha'iqah. Apa dha'iqah? Merasakan apa? Kematian. Ini menunjukkan bahwa satu, kematian ada rasanya. Napa Pak? Legi napa kecut? Masya Allah, sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Dan ayat ini pula menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia, ya, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan kematian. Baik yang suka bertemu dengan kematian maupun yang lari darinya. Itu bagaimana? Orang yang berusaha lari dari kematian tetap ketemu. Karena apa? Allah menyebutkan dalam ayatnya, inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal, ketetapan Allah berupa kematian, jika sudah ditetapkan maka tidak bisa diundur, walaupun barang sesaat tidak bisa. Sudah Allah mengatakan terjadi, terjadi. Walaupun orang merengek, walaupun orang berusaha mbok ya di setengah jaman nih nggak ya, nggak bisa. Ya, kematian sudah datang, ya sudah. Masya Allah. Walaupun orang itu tidak menginginkan, ya. Adapun bagi orang-orang beriman, kematian adalah apa? Bukan sesuatu yang ditakutkan. Karena apa? Berawal dari kematian, maka mereka akan merasakan kenikmatan. Ya, karena tidak mungkin orang bisa masuk surga kecuali setelah mati. Nih Pak ya. Iya. Ustaz, katanya ada surga di dunia. Iya memang. Surga dunia itu kata para ulama, seseorang tidak akan pernah merasakan surga akhirat kecuali setelah dia merasakan surga dunia. Napa Pak surga dunia Pak? Disebutkan para ulama, yang dimaksudkan surga dunia adalah seorang hamba yang dia merasakan kelezatan, kenikmatan
ketika beribadah kepada Allah. Itulah surga dunia. Ya, orang kalau punya surga dunia, masya Allah, kepuasan batin, kepuasan hati dengan apa? Ibadah. Jadi kalau sudah ibadah, masya Allah, hati ini niku adem, hatinya, jiwanya tentrem niku Pak. Tapi sebelum kita kerjakan utang, ki urung sholat utang nih. Sing menopo punya hutang Ramadan, isi punya utang. Yang belum bayar zakat, utang ini gitu Pak. Itulah namanya surga dunia. Seorang tidak akan mungkin merasakan surga akhirat melainkan orang-orang yang telah merasakan surga dunia. Yaitu apa? Yaitu nikmatnya dia, senangnya dia, puasnya dia ketika menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya teringat Pak, biasanya Mbah Karyo nggih duduknya paling pojok, masyaallah. Jenengan ganti ini di kuasa nih Pak. Subhanallah ya. Nah itu kan, itu subhanallah, harusnya apa? Setiap muslim itu ambil pelajaran ya. Coba orang terdekatnya kita bertahun-tahun kita ngaji bareng, ternyata apa? Allah cabut satu-satu. Masya Allah itu. Nah kita napa Pak? Gari nunggu panggilan nih. Ibarat tiba panjenengan, kalau panjenengan sekenopo ngantri nopo? Yang ngantri teng nopo lah. No, nggih pada niku. Niku tinggal nunggu panggilan ke nomor 10 maju niku. Masya Allah ya. Makanya yang harus ambil pelajaran adalah bagaimana kematian itu perlu yang namanya persiapan. Makanya dulu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ketika menjelang wafatnya, masya Allah, beliau menangis Pak, terseduh-seduh nangisnya. Maka orang-orang menanya, ya Abu Hurairah, apakah engkau menangis karena bersedih berpisah dengan sanak keluarga? Tidak. Apakah engkau bersedih dikarenakan akan berpisah dengan dunia? Tidak, kata beliau. Terus apa yang membuat engkau menangis? Beliau mengatakan masafatun tawilah, jarak yang sangat panjang akhirat dan sedikitnya bekal yang saya miliki. Masya Allah. Padahal Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang menghabiskan umur dan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, mengamalkan agama dan mengajarkan agama. Itu Pak waktunya. Pagi, siang, sore, malam nih Pak. Tapi nopo tesi nangis. Lah kula panjenengan meringis Pak. Ini kok ngibadahi pas-pasan bahkan kurang tenang-tenang mawon. Nah, makanya perlu Bapak sekalian, kita di masa-masa umur kayak kita ini untuk apa? Untuk bertambah ketaatan kepada Allah. Karena kalau yang sudah masuk umur 40 nggih, 40 nggih, kayak kula niki mun siap-siap. Makanya para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kata Allah, kami telah memberikan umur kepada kalian dengan umur yang panjang, yang seharusnya orang-orang yang mau mengambil pelajaran dia bisa ambil pelajaran di situ, dan telah datang kepada kalian berupa an-nadhir, peringatan. Umur berapa di situ? Para ulama tafsir mengatakan diantaranya ketika telah berumur 40 tahun. Ini itu udah panjang kan Pak, panjang banget di 40 tahun. Ya, dan telah datang kepada kalian apa? Peringatan. Apa peringatan? Sebagian ulama menafsirkan makna peringatan di situ adalah asyaib. Napa niku? Tumbuhnya bulu uban niku Pak. Putih-putih nih, kumisnya putih, jenggotnya sudah mulai putih, rambutnya kayak soon lah niku Pak. Niku pun tanda-tanda ibaratin napa? Niku Pak, malaikat Pak siap-siap Pak. Kekesnya dengan mangkat niku. Masya Allah. Maka ini Bapak sekalian ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya di sisa umur dan waktu yang Allah berikan ini untuk berbuat kebaikan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita
Masih di dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kita masih berada di dalam bab Az-Zuhud wal Wara'. Di hadis yang keempat, penulis kitab di sini menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Yang para ulama memberikan judul wajibnya seorang muslim untuk apa? Dia merasa bangga, merasa mulia dengan agamanya, dan apa? Tidak meniru orang-orang di luar Islam. Jadi kata penulis kitab, beliau mengatakan wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar, nama beliau adalah Abdullah, putranya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata Rasul, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang dia tasyabbuh. Napa tasyabbuh? Menyerupai dengan suatu kaum, maksudnya ya nanti dengan suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Jadi kata Rasul, barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Siapa kaum di situ? Para ulama menyebutkan ini sifatnya umum. Bisa yang dimaksudkan kaum adalah orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan semua orang yang beragama selain Islam. Itu ya. Dan bisa maksudnya bahwa kaum yang diserupai adalah orang-orang yang fasik. Apa fasik itu? Orang yang mereka terbiasa dengan kemaksiatan. Ya, wal usad, dan juga ahli maksiat. Itu, Pak. Jadi kita sebagai seorang muslim memang apa? Diperintahkan untuk apa? Kita bangga, kita merasa mulia dengan keislaman, dengan agama yang kita miliki ini. Tidak perlu kita itu, bahkan tidak boleh menyerupai umat-umat di luar Islam atau umat-umat yang mereka bertentangan dengan Islam. Kenapa? Islam agama yang tinggi, agama yang mulia. Harusnya bangga kita, Pak. Makanya apa? Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Rasul mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, mulia, wa la yu'la, dan tidak bisa ditandingi. Nego, Pak, itu Islam. Insyaallah ya. Makanya dari dulu di zaman Nabi, Allah mengutus Islam, mengutus Rasul dengan Islam itu untuk apa? Agar Allah menangkan Islam di atas seluruh agama yang ada. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Artinya dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, itu Muhammad SAW, dengan apa? Bekal apa yang Allah berikan kepada beliau? Bil huda wa dinil haq, dengan huda dan dinil haq, agama yang benar. Perhatikan, untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kullih, agar Allah unggulkan, Allah menangkan Islam ini di atas seluruh agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik mereka membencinya. Nah, ini ayat Masya Allah sekalian. Jadi yang pertama, Allah mengutus Rasul dengan membawa Islam untuk apa, Pak? Untuk memenangkan, mengunggulkan Islam di atas seluruh agama yang ada. Nah, pertanyaan kita, waktu itu Rasul diutus berapa orang, Pak? Dewek emplek, Pak. Ya sendirian itu. Beliau diutus Allah di tengah-tengah orang Arab, orang-orang jahiliyah, ya, seorang diri, Pak. Logis pripun kok bisa merubah dunia, Pak?
Ternyata apa? Allah membekali dua perkara. Apa bekalnya itu? Nopo pedang? Bukan. Nopo membawa harta? Tidak. Allah mengatakan bil huda wa dinil haq, dengan huda. Apa huda? Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksudkan al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ada wadinil haq. Apa dinul haq? Kata Ibnu Katsir, al-amalu soleh, amal soleh. Itu Pak, bekal yang Allah berikan kepada Rasulnya saat itu cuma dua, ilmu yang bermanfaat, kedua adalah amal soleh. Masya Allah, ilmu ini ya yang akan apa? Menjadikan Islam kembali mulia, Islam menjadi jaya Pak. Dengan apa tadi? Dengan ilmu dan amal soleh. Karena apa? Rasul bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi beliau yang pertama kali mengamalkan ilmu itu. Makanya kalau kata Aisyah ketika mensifati Rasul, kana khuluquhu Quran. Rasul akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau bahasa kita kayak Al-Quran berjalan ya Pak. Jadi apa yang termaktub dalam Al-Quran betul-betul diamalkan oleh Nabi. Makanya Pak, Masya Allah, orang sekali dengar ucapan Nabi langsung percaya sama beliau. Orang baru melihat wajah Nabi, baru melihat bagaimana senyumnya Nabi, udah tertarik dengan Islam. Itu ya, Masya Allah. Ini Allah jadikan apa? Islam itu unggul Pak. Nah tapi Ustadz, lah katanya Islam itu unggul di atas agama, tapi kok malah kaum muslimin ya dijajah oleh orang-orang yang memusuhi Islam, seperti tempat di Palestina, Suriah, niku bagi, Masya Allah sih pripun niku. Nah itu ada sebabnya Bapak sekalian. Apa sebabnya? Rasul menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Rasul pernah mengatakan, "Yushiku an tada'alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha." Hampir-hampir orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam, mereka akan memperebutkan kalian seperti kalian saling rebutan makanan yang sudah ada di nopo nampan meja saji Pak. Umpamanin jenengan damel nopo ingkung Pak, ayam jago Bangkok didamel ingkung, Masya Allah ya, monggo ngambil, ada yang ngambil kepalanya, ngambil pahanya, sayapnya, ngambil cekernya nih Pak. Rasul menggambarkan umat Islam ya dikhawatirkan bisa terjadi seperti itu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idzin, ya Rasul, apakah disebabkan karena kita di hari itu sedikit, minoritas? Rasul mengatakan, walakinnakum katsir, bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Bahkan kalian di hari itu banyak, mayoritas. Tapi apa? Keadaan kalian seperti buih di lautan. Napa buih Pak? Umpluk sing teng lautan niku Pak. Apa sifatnya umpluk? Sifatnya buih. Satu, tidak punya pendirian Pak. Kemana angin bertiup, nah umpluk milu. Kemana ombak berjalan ikut, ke timur, ke barat, mungkin anak sing banyu muter-muter, umpluk milu mawon niku. Digambarkan Nabi ketika umat Islam seperti itu, walaupun banyak jumlahnya, kualitas nol. Nah, terus apa kata Rasul? Kalau sudah seperti itu, kata Rasul, dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, sehingga musuh Islam tidak lagi merasakan takut kepada kaum muslimin. Ya, dan Allah akan memasukkan di dalam hati-hati kalian berupa apa? Al-wahan, penyakit wahan. Rasul tanya, Rasul, wa mal wahnu, apa penyakit wahan itu? Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini Pak, cinta dunia menjadikan seseorang
nopo lupa belajar ilmu agama, menjadikan orang lupa mengamalkan agama, apalagi mengajarkan agama. Lah jadi kurung ngaji wong sebulan be 200.000. Nah niku nggih guru-guru TPK pinten mung kadang-kadang berapa belas niku. Nah nu sewu. Jadi napa enggak ada yang minat. Nah karena memang dari awalnya harus keliru, Pak. Nggih, mengajarkan agama tujuannya duniawi di situ. Pun keliru dari niat awal. Masya Allah, luar biasa. Itu yang pertama, cinta dunia. Yang kedua, takut mati. Sehingga apa? Karena takut mati, ya wis lah tinimbang dimusuhi wong-wong kafir melupa ini, ya takut berjihad. Akhirnya apa? Kaum muslimin menghadapi kehinaan. Dan gitu Pak. Padahal apa? Subhanallah. Nah itu Rasul menyebutkan dua tadi. Di dalam hadis yang lain, semisal diriwayatkan Abu Dawud, ya Rasul mengatakan, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihada fi sabilillah sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi, wahai kaum muslimin, jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah. Napa niku inah? Jual beli riba, Pak. Yang pertama. Jadi kalau kaum muslimin sudah melakukan riba. Yang kedua, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian sudah sibuk ngurusi peternakan. Wa raditum bizara, dan kalian ridho sibuk dengan pertanian. Beternak, bertani, hukum asalnya boleh, Pak. Monggo jenengan ternak bebek nopo, ayam nopo, sapi, kambing boleh. Bertani juga boleh, monggo. Cuman ketika beternak, bertani, jualan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, menjadikan kita lupa kepada Allah, meninggalkan belajar ilmu agama, itu yang tercela. Nih, ini penyakit yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Apa kata Rasul? Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut. Enggak, kecuali kapan? Satu, obatnya satu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tunggu Pak, penyakitnya 4, obatnya 1. Apa obatnya? Ini yang penting Pak. Rasul mengatakan kembali kepada agama. Loh Ustaz, mbok bikin Islam koi nengarap umah koi salam nang lawang tulisan salam. Jame ya tulisan Allah Muhammad nih Pak. Apa itu? Bukan Pak. Kata para ulama bukan hanya itu. Kembali kepada Islam yang pertama mempelajari Pak. Pelajari Islam. Kaum muslimin menjadikan putra putri mereka adalah apa? Generasi-generasi yang mempelajari Islam. Lah sekarang kaum muslimin pripun Pak? Loh wong bocah cerdas pinter ya aja nang pesantren iman dan niku Pak. Nggih Pak. Kowe bocah pinter ka iman nang pesantren. Jadi dianggap pesantren niku tempatnya bocah rusak, bocah bodoh. Padahal seharusnya kebalik Pak. Kalau di zaman dahulu kejayaan Islam justru anak-anak yang punya kecerdasan, ya, yang punya kepandaian itu justru difokuskan untuk belajar ilmu agama, seperti Imam Syafi'i Pak. Waduh, Imam Syafi'i Pak, hafalan beliau, ya, beliau membaca kitab, buku, rampung tutup apal Pak, pindah halaman, tutup apal nih Pak. Lah kula panjenengan seayat birong dino rapal. Imam Syafi'i satu halaman sekali baca tutup hafal. Cerdas. Imam Abu Hanifah, siapa yang kenal beliau? Wah, orang paling terkenal cerdasnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, beliau pernah mengatakan hafitu alfi hadithan. Aku menghafal 1.000.000 hadis. 1.000.000 hadis bukan sekedar matanya saja Pak, tapi beserta perawinya. Telah berkata kepada kami si fulan terus Rasul bersabda 1.000.000 hadis beliau hafal Pak. Saking apa? Nih
ngelebihi Google niku Pak. Masya Allah. Itu para ulama di masa dahulu Pak. Tuh nggih, wong siki pada kebalik. Bocah pinter nang pesantren diomong kuwi mal iman-iman temen uteke kuwi. Nah niku Pak ya, gimana akan bangkit kaum muslimin? Nah karena Pak, Masya Allah, mempelajari ilmu agama itu sangat luas. Ya, melebihi luasnya, melebihi detailnya ilmu matematika dan lain sebagainya. Itu Pak ya, sampai kata para ulama, ma hawalal ilma ahadun jami'an walau marra alfasana. Tidak mungkin ada seseorang yang dia bisa menguasai ilmu agama dari awal sampai akhir, walaupun dia mempelajarinya selama 1000 tahun. Masya Allah, kata ulama, 1000 tahun fokus belajar ilmu agama tidak cukup waktunya nih. Maka Pak, memang ilmu agama perlu orang yang punya kecerdasan tinggi, punya keuletan, punya ketelatenan, kesungguhan. Karena apa? Kedepannya mereka inilah yang akan membela agama Allah. Dengan apa? Dengan ilmu yang mereka miliki. Niku, Pak, Masya Allah. Nah, kita kembali. Jadi seorang muslim, sekali lagi di situ adalah apa? Diperintahkan Allah, ya, agar apa? Agar kita merasa bangga, kita merasa mulia dengan agama yang kita miliki. Ampun minder, nggih, ampun minder. Nah, maka Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, kata beliau, inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Kata Umar, dulu kami ini adalah umat suatu kaum yang paling hina. Kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Kata beliau, kami dulu hina, kemudian Allah muliakan kami ini oleh Allah dengan apa? Dengan Islam itu. Famahmanat lubul izza bi ghairi ma a'azzanallahu bihi adzallanallah. Maka bagaimanapun kita mencari kemuliaan, ya, selain dengan apa yang telah Allah menjadikan kita mulia ini, maka Allah akan apa? Menghinakan kita. Masya Allah. Ulangi lagi, kata Umar bin Khattab, dulu kita kaum umat yang paling rendah, yang paling hina. Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Maka siapa saja yang dia mencari kemuliaan bukan dengan Islam, bukan dengan apa yang telah Allah menjadikan kita mulia, maka pasti Allah akan menghinakan kita. Karena kemuliaan itu memang milik Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya, hanya milik Allah apa? Kemuliaan, dan juga milik Rasulnya dan orang-orang beriman. Itu kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan orang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahui. Nego Pak. Maka dalam hadis yang mulia ini, satu, larangan keras bagi orang-orang muslim untuk apa? Menyerupai orang-orang di luar Islam. Ya, menyerupai orang-orang di luar Islam. Maksudnya Pak Ustaz, apa nggak boleh kita kayak mereka? Kata para ulama, yang dilarang kita menyerupai mereka adalah apa? Adalah menyerupai dalam perkara khususnya mereka. Perkara khususnya mereka, baik dalam hal ibadahnya, baik cara berbicaranya, cara berpakaiannya, cara tingkah lakunya. Kita tidak boleh menyerupai mereka. Contoh Pak, contoh, wong-wong di luar Islam kan ngunjuk ting ini. Apa dalam Islam? Enggak ada. Islam itu kata Rasul, jika kalian makan dan minum apa? Ucapan bismillah. Bismillah pakai tangan kanan sambil duduk. Niku Pak. Wong sekarang anak-anak muda buat gelas ini tuing kepecah dais niku. Niku contoh. Nah, termasuk yang menyerupai orang-orang kafir adalah Bapak sekalian, yaitu
ketika wajib bagi muslimah untuk menutup auratnya pakai jilbab. Sekarang kaum muslimin, muslimah, mereka bangga ketika apa? Ketika mereka justru menanggalkan, melepaskan jilbabnya. Bangga mereka, masya Allah. Padahal apa? Itu jelas-jelas kebiasaan sinten Pak? Orang-orang non muslim, orang-orang di luar Islam. Jelas sekali. Nah, termasuk ya di dalam pembicaraan seorang muslim Pak, ketika dia mendapatkan nikmat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Ketika tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak muda banyak isin, ya isin, nek ngomong alhamdulillah jangan isin banget nih kok. Ngomongnya apa? Haleluya. Ketemu bukan assalamualaikum, hello, gitu kan? Astagfirullah, jelas menyerupai orang dulu Islam itu. Ini Bapak sekalian, masuk rumah bukannya nopo Pak, bukannya salam assalamualaikum mendoakan bapak ibunya, tapi apa ucapannya selain itu. Nah ini contoh Bapak sekalian, masya Allah ya. Ini adalah apa? Adalah penyerupaan terhadap orang-orang non muslim yang diharamkan dalam Islam. Apalagi apa yang kita ikuti adalah di dalam ibadah mereka, ya. Apalagi yang kita ikuti adalah ibadah mereka. Bapak sekalian, dulu salah satu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, dulu kan pernah beliau hijrah ke Habasyah, gitu ya. Yang beliau lihat saat itu di Habasyah itu, beliau melihat gereja Pak. Apa yang beliau dapati? Di dalam gereja itu banyak sekali gambar-gambar manusia di situ. Ya, maka Ummu Salamah tanya sama Rasul, ya Rasul, apa itu yang saya dapati dulu pas saya ada di Habasyah, di gereja-gereja? Rasul mengatakan, ulaika qaumun idza mata fihimul abdu salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasul, mereka itu orang Nasrani itu adalah suatu kaum, jika orang soleh di antara mereka mati, apa yang mereka lakukan? Mereka membangun masjid, tempat ibadah di atas kuburan mereka, dan mereka menggambar, ya, gambar-gambar orang soleh tersebut, dan kemudian apa? Dipasang di masjid-masjid mereka. Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Ini kata Rasul. Ya, ini contoh nyata kata Nabi, yaitu itu memang khasnya mereka Pak, khasnya orang-orang Nasara saat itu. Mereka sukanya gitu, kalau ada orang soleh meninggal gitu, atau nabi mereka mati, dipasang di tempat ibadah mereka. Kaum muslimin sudah ada, sebagian ada. Nah ini ya, ini kalau tidak kita ingatkan, bisa bablas. Padahal itu adalah sudah menjadi kebiasaan umat-umat di luar Islam. Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hati-hati, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum mereka. Nah ini bukan perkara remeh ini Bapak sekalian. Ngaten niku ya. Maka Islam itu kita harus merasa bangga. Ampun izin ketemu nandaran assalamualaikum. Nah niku Bang nggih. Assalamualaikum pripun kabari? Masya Allah ya. Kemudian kita dapat hujan, pripun Pak? Wih, weleh-weleh. Udan ya. Ampun niku Pak. Rasul ketika mendapatkan hujan, apa yang beliau ucapkan? Allahumma sayyiban nafi'an. Pas turun hujan Pak, ya Allah, berikan kepada kami hujan yang bermanfaat. Kalau selesai hujan, wis mandek no hujan ini gitu. Ampun. Rasul berdoa apa doanya? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita mendapatkan hujan karena keutamaan dan rahmatnya Allah. Yang gitu Pak. Itu ucapan-ucapan Islami. Aja melu kayak Fir'aun dulu Pak. Dulu ketika Fir'aun pernah kejadian seperti menimpa kita Pak, kemarau panjang. Jadi kisahnya
Memang unik ini Pak. Di zaman itu, di zaman Nabi Musa dan Fir'aun itu, bahwa di kota Mesir terjadi kemarau yang sangat panjang Pak. Sampai apa? Sungai Nil yang begitu luasnya, panjangnya ya, itu apa? Itu kering kerontah Pak. Tapi anehnya sumurnya Nabi Musa dan orang beriman masih penuh nih Pak. Penuh nih Pak. Akhirnya apa? Kata Fir'aun, tenang baik, kita impor air nih Pak. Kita duitnya banyak gitu. Terus, nah akhirnya apa? Kata menterinya Fir'aun, ya Raja, ini air terakhir. Ini kalau kita belum turun hujan, ya sudah kita siap-siap mati bareng-bareng. Oh iya, wah, udah kita usaha lagi kata mereka. Ada salah satu menteri Fir'aun mengingatkan, ngon, kita masih ada satu cara. Apa Gi? Coba minta sama Musa. Dia minta sama Tuhannya yang mau menawani udan. Ini kata siapa? Kata menterinya. Ya sudah, Musa datangin ke sini. Mus, bener, Tuhan kamu bisa menurunkan hujan gitu. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya iya. Yang mampu menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Coba kamu minta sama Allah itu, Tuhan kamu, untuk turunkan hujan. Apa kata Nabi Musa? Apakah andaikan kemudian saya berdoa kepada Allah, Allah turunkan hujan, engkau akan beriman kepadanya? Ya mesti, kata Fir'aun. Kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, sholat berdoa kepada Allah. Tiba-tiba turun hujan Pak. Sumur penuh, sungai Nil penuh. Apa ucapan Fir'aun? Ya wis, waktu nih udan. Gampangnya ini gue ya. Gampangnya ngomongin wis waktu nih udan. Wis wayai udan. Masya Allah. Kita itu dibimbing Nabi. Ucapan kita itu cerminan iman kita Pak. Masya Allah. Mendapatkan hujan. Alhamdulillah. Ya. Apa tadi? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita mendapatkan hujan karena keutamaan dan rahmatnya Allah. Ini Bapak sekalian. Nah, satu sisi kita diharamkan menyerupai orang-orang non muslim. Berarti apa? Kebalikannya. Kewajiban kita adalah menyerupai dan mengikuti serta mencintai orang-orang yang beriman. Ini Bapak. Ya, kita dilarang menyerupai orang-orang non muslim, maka apa? Kebalikannya kita wajib untuk mengikuti siapa? Orang soleh, ya, dari kalangan para nabi, para sahabatnya, dan orang-orang soleh di antara kita. Nih Pak. Nah, karena apa? Seorang mengikuti orang lain karena cinta Pak. Kan gitu Pak ya. Coba sekarang anak-anak muda, senengnya hobinya apa? Ya, BTS apa ya? BTS Mas. Iya, niku orang kalau sudah mengidolakan seorang, coba gaya potong rambut pada niku di nopo semir pada bayi semirani niku Pak, cara berpakaian, cara gaya jalannya, cara ngunjuki apa ya apa BTS Bismillah selutup ya orang bakal celuk niku Pak. Ini ya, iya. Niku Pak. Jadi seorang meniru orang lain karena apa? Dia cinta. Makanya sama ketika kita meniru orang soleh, meniru para nabi, karena apa? Kita cinta kepada mereka. Nah, kalau kita meniru dengan nabi, cinta kepada nabi dan orang-orang soleh, masya Allah, surga tempatnya. Maka Bapak sekalian, dulu di zaman Rasul diceritakan Anas bin Malik, ada seorang badui datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan tibanya hari kiamat? Ya, Rasul pergi berpaling, kemudian nanya, wa ma'adatalaha, memang apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Ini cerdas Rasul ya, masya Allah. Kita nggak perlu tahu kapan kiamat datang Pak, karena memang nggak akan bisa tahu kita. Itu termasuk perkara gaib. Yang terpenting kata Rasul, memang apa persiapan kamu? Ternyata orang tadi mengatakan, dalam hadis dikatakan, aku tidak punya persiapan, sholat nggak punya, puasa nggak banyak gitu. Dia hanya mengatakan hubbullahi wa rasulih, aku cinta Allah dan cinta Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau kelak di hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Masya Allah Pak. Ya, engkau kelak pada hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai.
Masya Allah. Ini maka pentingnya seorang muslim itu apa? Dia mencintai para nabi, para sahabat nabi dan orang-orang soleh setelahnya, dan kita ikuti mereka itu. Niku, ya. Makanya Anas bin Malik, subhanallah Pak. Kemudian beliau mengatakan, ma farahtu farhan mundul Islam. Aku belum pernah bergembira setelah saya masuk Islam kecuali ketika aku mendengarkan Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang aku cintai. Dan kata Anas bin Malik, uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa alam a'mal bi a'malihim. Aku cinta Rasul, cinta Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan aku berharap kelak di surga bersama dengan mereka walaupun aku tidak mampu beramal seperti amalannya mereka. Nego Pak, ya, kita cinta menjadikan apa? Kita pengen mengikuti Pak. Sebaliknya seorang mengikuti karena dia cinta. Nego Pak. Makanya mengikuti orang kafir kenapa? Dia cinta kepada mereka. Cinta kepada orang beriman, kepada Nabi, buktinya apa? Dia akan mengikuti bagaimana tingkah laku para Nabi. Masya Allah. Jadi menyerupai orang kafir, memang Ustadz, bukankah itu cuma amalan lahir saja? Betul, kata para ulama bahwa berawal mengikuti secara lahir, ini lama kelamaan akan apa? Mengikuti secara batin. Nego Pak. Ya, iya. Berawal dari ngikuti secara lahir, ya, cara makan, cara bicara, cara berjalannya, cara bergaulnya, lama-lama akan cinta kepada mereka, ngikuti mereka dari sisi batinnya, keyakinannya. Kan ngeri. Karena apa? Yang namanya dosa Bapak sekalian, ini kenapa? Akan terus membawa dosa-dosa yang lain. Sebagaimana satu ketaatan ini akan membawa kepada ketaatan yang lain. Nih Pak. Ya. Pengen bukti Pak, satu dosa membawa dosa yang lain. Para ulama menyontohkan Pak, contoh dosa minuman keras Pak. Jadi Syekh Utsaimin dalam beberapa kitab beliau mencontohkan ada seorang pemuda, dia berbuat satu dosa, minum khamr sampai mabuk Pak. Dosa besar nih Pak. Ya, coba lihat. Begitu pemuda ini pulang di tengah malam, ternyata dia dalam keadaan mabuk ya, mabuk. Tiba-tiba dia apa? Mohon maaf ya, memperkosa ibunya sendiri. Yang di ambang kesadaran, nggak sadar ya kan, ada ibunya lagi itu diperkosa sama dia. Itu. Begitu pagi hari si anak ini ingat agak lupa gitu Pak. Akhirnya tanya ibu, Bu, benar nggak? Tadi malam saya melakukan ini sama ibu. Ibunya nggak ngaku. Maksudnya apa? Nutupi gitu loh. Karena tahu anaknya dan tidak sadar gitu. Tapi karena ibunya terus ditanya, akhirnya mengatakan iya nak gitu. Maka si lelaki ini saking menyesalnya dia, bagaimana? Dia bunuh diri dengan cara membakar dirinya. Mati Pak. Alhamdulillah, dari minuman keras membawa kepada perzinahan, kemudian apa? Membawa kepada bunuh diri. Coba, orang mati bunuh diri bagaimana? Su'ul khotimah. Su'ul khotimah Pak. Itu kan? Satu dosa terus membawa dosa yang lain. Makanya hati-hati. Kita hendaknya menjaga diri dan keluarga kita untuk jangan sampai apa? Menyerupai umat-umat di luar Islam. Contoh sing nyata nggih, kadang-kadang ulang tahun niku kan nggih. Apa? Kanjeng Nabi ulang tahun. Abu Bakar As-Siddiq ulang tahun. Ngawal lilin, enggak ada, Pak. Itu memang itu kebiasaan orang-orang di luar Islam. Hendaknya kaum muslimin mending sedekah mawon nggih. Kadang-kadang Masya Allah tetangga kita masih kekurangan, kita belum bisa bantu, malah tumbas nopo kue ulang tahun 250.000 dan iman-iman banget nih. Ini contoh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah menerima segala amal soleh kita,
mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita semua ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.